Sudah terima kasih kita berikan kepada anak kita Rektor Putri yang telah memberikan ceramah kepada kita bersama. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuki acara pesan pertama di Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Ali Atas Istri. Kepada beliau kita persilakan mensalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jawab salam Allah ampuni dosa-dosanya. Amin. Allah berikan rezeki yang berkah. Amin. Allah mudahkan segala urus-urusannya. Amin. Allah lunasi hutang-hutangnya. Ada hutang kok? Ada. Semoga Allah lunasi hutangnya. Amin. Bismillah, masyaallah, la yusukul khaira illallah. Dengan menyebut nama Allah, tiada yang bisa memberikan kebenaran kebaikan kecuali Allah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Dengan menyebut nama Allah, tiada yang bisa menolak kejelekan keburukan kecuali Allah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Dengan menyebut nama Allah, tiada yang bisa memberikan nikmat illallah kecuali Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, tiada daya, upaya, kekuatan, tenaga illallah kecuali semuanya itu pertolongan Allah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. ونصلي ونسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat kok? Yang sama-sama kita muliakan para orang tua saya, Bapak pengurus masjid, Bapak imam kita yang telah mengimami kita, tokoh masyarakat yang dipandai, alim ulama, Bapak RT, Bapak RW, ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, yang sangat kita cintai, kita banggakan generasi kita, yaitu anak-anak kita yang mencatat amaliyah yang ditugaskan oleh guru agamanya dari SD-nya masing-masing. Sudah dicatat nama Ustaz? Nah, siapa namanya? Belum? Pak belum? Nama Ustaz siapa tadi? Ali Atas. Ali ada nama Ustaz. Mana tadi bacanya Ali? Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu Abu Bakar sama Umar. Ada di situ Ali bin Abi Thalib. Lengkap di masjid ini. Nama-nama istri Rasulullah juga ada di belakang. Atallahu umruhum bisihhati wal afiyah. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan. Amin. Amin kok. Kapankah nikmat kesehatan ini kita rasakan? Kita rasakan setelah kita sudah sakit. Kalau kita sudah sakit, apa yang Allah cabut daripada badan kita? Yang pertama adalah tenaga. Loyo, lesu, tak ada upaya. Satu. Yang kedua yang Allah cabut daripada badan kita kalau kita sudah sakit, yaitu nafsu. Baju lebaran itu tak mau lagi ibu kalau sakit sekarang. Tak ada kepikiran di situ. Tapi kalau kita sakit, semua harus kita persiapkan. Apalagi yang Allah cabut yang ketiga kalau kita sakit, yaitu selera. Makanan yang lezat, makanan yang bergizi, makanan yang enak, ada semua dihilangkan di hadapan kita. Kalau kita sudah sakit, bagaimana rasanya, Bu? Pahit. Maka bersyukurlah, alhamdulillah, ya Allah, pada malam yang ke berapa, Bu? 15, 14,
14. Berarti kalau 15 cepat kita besok lebaran. Malam yang ke-14. Pada malam yang ke-14 ini Allah menuntungnya orang-orang yang bisa melangkahkan kakinya pada malam hari ini, dan alangkah meruginya orang-orang yang tidak bisa melangkahkan kakinya ke Masjid Al-Aqsa pada malam ini. Kenapa? Karena semakin tinggi Ramadan, semakin tinggi pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi mulai 15 Ramadan, saya yakin dan percaya satu Ramadan itu full sampai ke luar. Ya, Bu? Iya. Sekarang sudah 2/3 lagi. Alhamdulillah. Besok kalau 30 terakhir, tinggal pemain-pemain tetapnya saja. Siapa pemain-pemain tetapnya saja? Bapak-bapak. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kesehatan, bersyukurlah kepada Allah. Allah masih memberikan kesehatan. Yang kedua, semoga Allah memberikan kita umur yang berkah. Apa itu berkah? Ziyadatu bi khair, bertambahnya kebaikan. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik, yang paling bagus? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Ya Rasul, siapakah orang yang paling buruk, yang paling jelek? Man tala umruhu wa hasuna wa syarru amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Salah satu tanda umur kita diberkahi oleh Allah, senantiasa tiap hari semakin dekat kita kepada Allah, semakin baik perilaku tingkah laku yang kita lakukan, semakin rajin langkah kita, kaki kita menuju diri kita. Insyaallah umur kita diberkahi Allah. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah. Sekian banyak para nabi menurut satu riwayat 120.000. Nabi yang dan Rasul 313. Nabi yang wajib diketahui ada berapa Ustaz? 25. Di antara 25 itu ada namanya Rasul Ulul Azmi. Rasul yang mempunyai ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyeru agama Islam. Siapakah itu? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juara satunya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa memberikan pertolongan kepada kita nanti hanyalah Nabi Muhammad. Di mana? Di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Di mana hari yang tak ada gunanya harta, anak, pangkat, jabatan kecuali amal ibadah kita. Itulah yang bermanfaat. Suami tak bisa menolong istri, istri tak bisa menolong suami, anak-anak juga tak bisa menolong ketika di hari akhir. Yang menolong kita hanyalah amal ibadah kita. Baik Bapak Ibu, sudah 6 menit. Adapun tema kita pada malam yang ke-14 ini adalah Aufu bil Uqud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janjimu. Aufu bil uqud artinya menunaikan janji. Oh, pernah berjanji? Pernah ingkar janji? Kayaknya di sini tidak jemaah di sana kalau janji itu harus ditepati. Kalau kita berjanji harus kita tepati, harus kita laksanakan. Janji manusia, makhluk sosial, sesama makhluk sosial. Manusia antara kita, tetangga kita, jiran kita, kawan kita, sahabat kita, ada janji kita, harus kita tepati. Kalau tidak, ada janji yang harus bisa tidak kita tepati. Ketika kita sakit, ketika kita ada halangan dan lain sebagainya. Ada juga berita yang sangat gembira, janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Ada janji Allah kepada orang yang beriman. Apa janji Allah? Yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna
kabar gembira. Bu, seandainya besok datang gubernur di sini, jemaah guru Islam besok mendapatkan 1 juta 1 orang THR. Bahagia bu? Senang bu? Ada anak ibu merantau? Ada. Kalau mak, besok saya mau balik kampung, insyaAllah besok sampai kira-kira 5:30 sebelum berbuka. Bagaimana perasaan ibu? Senang, bahagia. Bahagia bu? Tentu ibu memasak makanan kesukaan anak ibu, apa yang dia suka. Betul bu? Sekarang bukan makanan, bukan duit. Allah memberikan kabar gembira. Untuk siapa? Wabashiril ladzina amanu. Untuk orang-orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman itu ayah bunda? Wa amilus solihati, dan mereka beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amaliyah Ramadan. Sudah dikerjakan amaliyah Ramadan bu? Nah, yang pertama berpuasa pada bulan Ramadan, amaliyah Ramadan. Yang kedua, Iqra'ul Quran, senantiasa membaca Al-Quran. Sudah hatam bu? InsyaAllah sebentar lagi 1 hatam. Kalau 2 hatam bisa, kalau 3 hatam bisa. Berapa yang hatam dah bisa kita baca. Kalau kita tak bisa 1 hatam, tiap hari mestilah kita seharusnya membaca Al-Quran walaupun beberapa ayat. Yang penting kita membaca Al-Quran setiap hari. Tapi kalau bisa one day one juz. Apa one day one juz bu? 1 juz setiap hari. Bagaimana caranya ibunda? Akan tetapi kalau Al-Quran itu berapa juz Al-Quran Ustaz? 30. Berapa surah? 114. Berapa ayat? 6.666 ayat. Kalau dibaca Quran ini 1 juz itu kurang lebih 10 lembar. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, maghrib, asar 2 lembar. Maghrib tak sempat umpamanya karena pekerjaan ibu dan bapak banyak. Kalau bapak-bapak merokok dulu agak 3 batang baru berangkat ke masjid. Kalau tak bisa habis salat tarawih 4 lembar, pas 1 juz 1 hari. Kalau sekarang sudah menangkan 14, harus dikejar 4 lembar sekali dulu. InsyaAllah nanti pasti akan bisa hatam 1 kali. Kenapa para ulama-ulama menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? Yang selanjutnya sedekah, sudah dilaksanakan amaliyah sedekah bu? Sudah diantar berbuka ke masjid? Maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah. Itulah amal-amal ibadat kita. Amal kita kepada tetangga kita, jiran tetangga kita, masyarakat kita. Hubungan kita harus kita jaga. Habalun min Allah, habalun minan nas. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum, apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman tadi? Si jannah. Apa jannah bu? Surga. Allah berikan surga kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka akan mendapatkan surga. Jannatun tajri min tahtihal anhar, yang mengalir air di dalam surga tersebut. Artinya apa? Kita akan mendapatkan kebahagiaan yang Allah berikan jadi Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Semoga kita dimasukkan oleh Allah hamba-hamba yang beriman dan beramal saleh. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalau orang-orang itu senantiasa berbohong, kalau orang berbohong berkata dia, maka orang sudah yakin, tak yakin lagi terhadap apa yang dia bicarakan. Tapi ada orang yang senantiasa jujur, dia senantiasa jujur, walaupun dia belum berkata, walaupun dia belum berbuat, sudah amanah orang kepada dia. Begitulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatul munafiqina thalathatu. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apa itu munafik? Menyembunyikan keburukan di dalam diri dia, pura-pura. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Apabila ia berkata, ia dusta, ia berbohong. Pak, coba kalau anak kita meminta duit, ya, minta duit ya. Tak ada duit. Tadi udah dikasih, tak ada duit. Tak boleh seperti itu. Bagaimana? Oh, saya nampak di dompet bapak, di celana bapak masih ada duit. Karena
Tapi duit ini masih banyak kebutuhannya. Belanja kita lagi besok nak, kontrakan rumah kita lagi nak, uang SPP kakakmu lagi nak, dan abangmu masih banyak kebutuhannya. Jadi harus kita katakan kepada anak itu dengan perkataan sifat dan perbuatan yang jujur. Jangan kita katakan sama anak itu tak ada bu. Di zaman Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab berkeliling-keliling di kota Madinah, waktu itu dia menjadi khalifah. Khalifah Umar itu bacanya, itu Umar namanya, itu Rasulullah namanya itu Umar. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, berjalan-jalan di kota Madinah, lalu ia menemui rumah kubur yang sudah tua. Di dalam rumah itu ada rupanya seorang ibu dan anak gadisnya. Percakapan dia dengar percakapannya dari luar. Wahai anakku, air susu kambing kita hari ini sangat sedikit. Pesanan kita tak mencukupi. Bagaimana wahai anakku, air susu kambing ini kita tambah dengan air? Kan tak ada yang tahu. Apa kata anak gadis tersebut? Jangan mah, jangan, kita harus jujur. Tapi tak ada yang tahu. Khalifah tak tahu, Umar tak tahu. Tak ada yang tahu nak. Ada yang tahu mak. Siapakah itu? Allah. Lalu Umar bin Khattab balik ke rumahnya. Pada pagi harinya Umar bin Khattab menyuruh sahabat-sahabat yang lain pergi ke rumah tersebut, dan Umar memanggilnya ke rumah Umar, sehingga Umar menikahkan dengan anaknya, dengan anak gadis. Kenapa? Karena kejujuran yang ada pada diri anak gadis tersebut. Mau berdagang sukses, kuncinya jujur. Apakah syaratnya? Sifat Rasulullah pertama Ustaz, as-siddiq. Mau bekerja dengan orang, kuncinya jujur. Orang Cina, kalau kita itu amanah, beratus juta kita pegang duit itu ayah dan bunda. Kalau kita amanah, dia yakin dan percaya sama kita. Tapi sekali bohong, tak habis. Maka jujur dimanapun kita berada. Jujur, sekali berbohong, selama hidup orang tak yakin dan percaya kepada kita. Kenapa? Karena ada sifat-sifat yang tak ada jujur yang ada pada diri kita. Makanya yang paling perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita jujur. Kayak buku Amalia Ramadan ini. Ustaz, kalau perlu tanda tangan ini, isinya belum ada kok. Nanti ku tulis Ustaz. Saya sendiri tak mau menandatangannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu melatih mendidik anak kita bahwasanya dia berlaku sifat tidak jujur. Maka kita tanamkan dia jujur. Dia tulis dulu baru kita tanda tangan. Kadang kosong cuma tanda tangan aja. Ustaz, tolong tanda tangan kan puisi. Tidak boleh. Kita ajarkan anak kita sejak ini berlaku sifat jujur. Yang kedua, ayatul munafik, kita wa'ada akhlafa, dan apabila ia berjanji dia ingkar. Ini dia. Yang ketiga Bapak Ibu, wa idza tumina khana, dan apabila dia diberi amanah, ia ingkari, ia khianati. Itulah ayat tanda orang yang munafik. Makanya dimanapun kita berada harus kita jujur, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan, kebaikan akan membawa kita ke dalam surga. Keburukan itu, kebohongan itu akan membawa kita kejelekan, kejelekan itu akan membawa kita kepada keburukan, keburukan itu akan membawa kita ke dalam neraka. Paham Bu? Ya Bu? Makanya mulai hari ini kita senantiasa menunaikan janji kita. Karena apabila kita tidak menunaikan janji kita, maka kita akan mendapatkan dosa. Sepele perasaannya, tapi berat dosanya yang Allah berikan kepada kita. Maka yang kedua, marilah kita senantiasa jujur dimanapun kita berada. Karena orang yang jujur itu dimanapun dia berada akan bahagia dan akan mulia dan akan berhasil. Ketika orang tua kita berpesan ketika kita mau merantau, salah satunya ittaqullah haitsuma kunta. Wahai anakku, bertakwalah kamu dimanapun anda berada. Yang kedua yang ditanamkan oleh guru-guru kita ketika kita mau merantau ke sini, kemanapun kita berada, yang kedua adalah sifat jujur. Paham Bu? Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, Ustaz kasih kuis kepada anak yang mencatat. Yang pertama, sangat mudah soalnya. Apakah Ibu tahu siapa pada malam yang ke-13? Maju. Ayo. Ada yang dapat? Ayo.
poin 13 saya sampaikan. Biar dia balik-balik bukunya kebelakang lagi. Oleh mereka nggak tahu dia tadi. Biar dia balik-balik, maka buku yang sudah dicatat dibaca dan diamalkan. Kerja itu yang dia benar. Berat berapa? Oh, cukup 5.000 kan? Yang kedua sangat mudah. Soalnya di luar tema kita ini sangat mudah sekali. Ada berapakah rukun Islam? Sebutkan. Ayo, pas jadwal kita 20 menit. Ayo, siapa dapat? Ada berapa rukun Islam? Sebutkan. Maju Ustaz. Ayo, maju. Ya. Siapa namanya Ustaz? Alias. Ada berapa rukun Islam? 5. 1. Mengucap 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, melaksanakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya wajib hukumnya untuk kita. Puasa di bulan Ramadan wajib hukumnya. Yang keempat, membayar zakat wajib hukumnya walaupun baru lahir anak itu. Yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Dalam bulan Ramadan ini 4 kita laksanakan. Syahadat, yang sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, sholat di setiap hari kita laksanakan, puasa kita laksanakan, besok insyaallah zakat kita bayar. Ini kelas berapa? Oh, sama kelas 7. Terkali hadiahnya biar sama-sama 5.000 juga ya. 2.000 ya.